Keberadaan ormas dan perguruan tinggi sejatinya menjadi kelompok penekan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, merepresentasikan suara rakyat agar agenda kepentingan pemerintah tetap dalam kerangka yang legal dan berada dalam koridor yang konstitusional. Sebagai kelompok penekan, keberadaan ormas dan perguruan tinggi menjadi pilar penting sebagai penyeimbang ketika suprastruktur politik menjadi macet dan tidak efektif dalam menjalankan perannya. Kita mungkin berpikir, apakah jadinya jika dalam posisi itu kelompok penekan ini diberikan tawaran kerjasama korporasi yang menguntungkan? Untuk menjawab hal itu, ada dua artikel menarik yang akan gua kutip di sini. Pertama, artikel yang ditulis oleh Donald Miller dalam Civil Society and Religion. Ia mengungkapkan begini, ada satu kondisi-kondisi yang berbahaya di mana ketika kelompok agamawan menjadi alat negara yang mendukung setiap agenda-agenda yang ada. Dalam tahap ini kita harus berpikir secara kritis. Kita tidak dapat membayangkan jika ormas keagamaan dapat dijadikan sebagai alat instrumental yang entitasnya memberikan justifikasi teologis terhadap kebijakan pemerintahan. Atau artikel yang ditulis oleh Andre Rosser dalam Higher Education in Indonesia, The Political Economy of Institution. Dalam artikelnya itu, ia mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis perguruan tinggi di Indonesia. Pertama, ia menguraikan adanya kontrol politik yang ketat atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Yang kedua, ia juga menguraikan manajemen internal yang birokratis di mana kampus disibukkan dengan kerja-kerja administratif yang tidak produktif. Ke depan, kita bisa prediksi dengan aktivitas tambang, kita juga akan menyaksikan kampus menambang di mana nasib keberlanjutannya penuh dengan kontrol politik pemerintahan. Yang kita khawatirkan adalah suara kritisisme kampus menyesuaikan dengan kesibukan menambang, mimbar bebas akademis meredup dan dipenjara, dan kampus kehilangan otonominya sebagai kritikus pemerintahan.